Selamat datang di podcast Berliterasi. Berliterasi adalah salah satu wadah psikoedukasi yang dihandle oleh para penggiat ilmu psikologi dan psikolog. Ini tim kami. Saya Rahma Rizky Alfika. Saya Green Rai Prihandini. Ada saya, Femita. Ada saya, Ame. Ada saya, Zamzam. Ada Veronica Kristiani. Ada Kusuma Sari. Ada saya, Linda. Salam literasi. Berliterasi bersama Berliterasi. Mari tingkatkan literasi psikologi. Selamat mendengarkan. Rahma. Iya Mbak, apa kabar? Iya, baik. Rahma gimana kabarnya? Baik-baik aku, alhamdulillah. Ini kedengeran kan ya? Nggak kedengeran kan ya? Oke. Kedengeran? Oke. Kita hari ini mau bahas apa? Kita hari ini mau bahas apa atau Rahma mau jelasin apa dulu? Oke Mbak, bentar. Ini videonya kalau gambarnya Mbak aku lihat ini goyang-goyang gitu. Oh, nggak stabil ya? Nggak stabil. Oke. Iya. Sekarang masih nggak stabil? Sekarang masih nggak stabil? udah. Oh, udah. Oke. Kita mau bahas apa nih, Rahma? Kita mau bahas mindful parenting topiknya Mbak. Oke. Nah, Rahma, kita mau bahas mindful parenting. Kita mau nunggu apa sekarang kita ngobrol-ngobrol aja ya? Kita bahas aja langsung ya. Langsung aja nih. Terserah. Boleh langsung juga boleh. Kita enjoyin. Ya udah tunggu. Atau ditunggu dulu, terus di invite lagi apa enggak? Nggak usah. Ditunggu aja. Diulang gitu. Iya, makanya ditunggu aja apa gimana? Ditunggu sampai ada yang join atau gimana? Ditunggu sebentar ya Mbak ya. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol berdua aja. Ngobrol apa? Iya, ngobrol tentang mindful parenting. Iya. Kalau Rama sekarang nggak usah masuk dia, tapi pengalaman Rama gimana? Pengalaman Rahma sebagai kalau kan Rama belum punya anak, jadi kalau misalnya di dalam pengasuhannya itu gimana? Kalau dalam pengasuhan, kalau pengalaman aku, sebenarnya sih kadang orang tua tuh mencoba untuk mindful ya Mbak. Cuman kadang kita tuh nggak tahu, kadang kita nggak bisa kayak bohong. Kadang reaksi itu cepat ngumpul ya Mbak ya. Lebih duluan reaksi dibanding respon kadang ya Mbak ya. Terus kadang-kadang nanti ujung-ujungnya nyesel gitu kan. Betul, iya. Sebelum masuk ke materi, aku juga cerita juga sih sebetulnya. Saya cerita tentang menghadapi anak pada saat SFH ini kan. Ini kan berbeda ya. Berbeda, jadi anak saya itu kan Mbak Rahma ya. Jadi yang paling kecil tuh, kalau misalnya sekolah langsung itu kan ada jam-jamnya. Tapi kalau SFH itu kan benar-benar dia yang ngatur gitu kan, apa yang kita yang ngatur. Nah, kadangkala waktunya itu kalau benar-benar nggak diliatin itu kita kebablasan untuk melihat apa-apa, karena kan melihatnya dengan online semua kan. Jadi kadang ngerjainnya tuh buru-buru, kemudian nanti dia buru-buru pengen lihat yang lain, YouTube segala macam. Akhirnya nilainya turun gitu kan. Nah, nilainya turun itu tidak menggambarkan kemampuan dia. Jadi baru kali ini saya mendapati itu tidak sesuai dengan kemampuan dia dan nilainya turun semua. Nah, menghadapi itu kan pertama kali pastinya kadang kesel gitu kan. Pertama kali kadang kesel. Iya, benar. Mau marah gitu kan, kenapa nih kayak gini, kok diberi kebebasan tapi kok ternyata malah jadi seperti ini gitu, yang nggak biasanya, tapi bener-bener kayak nggak pernah dia lakukan sebetulnya. Misalnya contoh
tugas-tugas yang selalu dikerjakan, ini tuh bisa miss tugas tuh ada yang nggak dikerjakan. Memang banyak sekali sih, kalau dari guru tuh kan banyak sekali ya. Cuman nih ada misalnya guru ngasih 8, terus tiba-tiba cuma dikerjakan 3 gitu kan. Nah, itu baru itu aja untung komunikasi dengan gurunya. Kalau enggak, kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu kan kadang mau kesel, marah, tapi ketika mempraktekkan mindful parenting ini, balik lagi ya, memang respon pertama, betul ya, respon pertama tuh kayaknya kesal, mau marah. Ya itu memang respon manusiawi ya. Tapi begitu balik lagi, bisa terjadi dia punya kebutuhan lain yang tidak terpenuhi, sehingga itu yang keluar, atau mungkin dia belum paham bagaimana alurnya di dalam belajar secara online. Nah, itu kan yang akhirnya perlu diajak ngobrol, diskusi, tapi awalnya pasti kesel atau marah kayak gitu kan awalnya. Nah, kalau marahnya sampai terlalu keras, bisa terjadi ini yang dialami oleh orang tua. Jadi nyesel setelahnya itu kan ya, Mbak Rahma ya, nyesel, terus habis itu kenapa sih saya kok ngelakuin itu, terus rasanya perasaannya jadi tambah nggak enak, pikirannya jadi nggak enak, terus merasa bersalah dan sebagainya gitu kan. Makanya kenapa pentingnya tema ini ya, Mbak Rahma ya, tema mindful parenting. Oh Iya. iya Mbak, aku pernah baca bahwa kadang nih, tadi kan kita ngelihat dari sisi anaknya Mbak ya. Nah sekarang kalau kita ngelihat dari sisi orang tuanya nih, kadang orang tua itu ada yang marah. Sebenarnya dia marah bukan ke anaknya, kenapa anaknya dapat segitu, tapi dia marah karena dia frustrasi, gagal, karena dia merasa dia gagal nih sebagai orang tua gitu kan Mbak. Bisa jadi juga ya Mbak ya. Betul. Nah, yang ini cerita yang kemarin itu betul sekali. Jadi pertama itu timbul kemarahan itu sebetulnya bukan kepada anaknya, tapi timbul dari pikiran dan perasaan saya sendiri. Misalnya nih dari pikiran, kan kalau misalnya online itu nilai dimasukin di grup orang tua, kelihatan banget dong semuanya gitu kan. Waduh, kok nilainya kok jadi turun semua, kok jadi rendah, sementara teman-temannya itu bisa lebih tinggi-tinggi, yang mungkin tadinya nggak tinggi terus jadi lebih tinggi misalnya gitu kan. Nah, kemudian itu nomor satu. Kedua, loh kan saya WFH, kok nggak bisa sih ngawasin anak gitu kan ya, harusnya kan dengan WFH ini kan harusnya bisa lebih ngawasin anak, lebih bisa memperhatikan, tapi ternyata kok kecolongan juga, nah kayak gitu kan. Jadi dari pikiran-pikiran itulah yang akan membuat kesel, marah, sehingga dilampiaskan pada anak, pada sebetulnya nggak ada hubungannya dengan anak itu, hubungannya adalah pikiran dan perasaan orang tua sendiri, ya kan Mbak Rahma? Jadi kita harus tahu juga kita marah apakah karena kita frustrasi sama diri kita sendiri, atau emang karena benar-benar karena anaknya dapat segitu gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, ya memang sih sebetulnya mindful parenting itu kan sebetulnya pola pengasuhan yang berdasarkan pada kesadaran kan, kesadaran di mana nanti orang tua bisa mengurangi reaktivitas terhadap respon-respon. Kan kadang kita tadi yang tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, ada pikiran tertentu langsung marah, kesel. Nah, sehingga akhirnya bisa fleksibel dalam menjalani pengasuhan sesuai dengan tujuan orang tua dan sesuai juga dengan kebutuhan anak. Kan begitu kan ya Mbak Rahma ya? Jadi kalau kita bisa sederhanakan, berarti mindful parenting itu adalah suatu pola asuh yang penuh dengan kesadaran ya Mbak ya. Jadi dalam pengasuhan itu yang hadir hanya fisik orang tuanya nih, orang tuanya ada, tapi pikirannya nggak tahu nih kemana gitu ya Mbak ya. Iya, sebetulnya sih ini tidak hanya dalam pengasuhan. Semua kejadian sebetulnya tidak ada hubungannya dengan orang lain, tidak ada hubungannya dengan situasi. Semuanya murni hubungannya dengan kita pribadi, ya kan? Apa sih yang membuat pikiran-pikiran kita itu sangat terganggu? Apa yang membuat perasaan kita jadi terganggu? Nah, itulah yang akan kita keluarkan dalam bentuk perilaku yang kita pikirkan bahwa ini gara-gara dia, padahal sebetulnya bukan gara-gara dia, tapi akibat dari apa hal-hal yang kita pikirkan gitu kan. Iya benar. Nah, ya kan seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya mindful di dalam, apalagi ini kita topiknya adalah mindful parenting ya, apalagi
sekarang orang tua sama anak, gitu kan, orang tua sama anak, dan kemudian anak itu selalu berada di dalam lingkup orang tua. Tadi kayak seperti contoh yang saya ceritakan tadi, Mbak Rahma. Jadi saya tadi, saya tahu anak saya nilainya turun, kemudian tugas banyak yang nggak dikerjakan, kemudian saya udah mulai reaktif gitu kan. Nah itu contoh, ini contoh benar-benar real gitu kan, apa yang saya alami. Tapi balik lagi ketika kita mampu menyadari, balik lagi itu sebetulnya bukan kebutuhan anak, itu sebetulnya saya sedang menanggapi kebutuhan saya sendiri, rasa frustrasi sebagai orang tua. Jadi akhirnya sebetulnya marahnya bukan marah kepada anak, tapi marah kepada diri saya, kenapa saya gagal gitu kan, saya ngerasa nggak Iya. puas gitu kan, ngerasa nggak puas tapi dilimpahkannya kepada orang lain gitu kan. Nah, Jadi marahnya seperti itu. bentuk pertahanan diri ya Mbak ya. Iya, sebetulnya marahnya adalah kayak seperti bentuk mekanisme pertahanan diri supaya saya lebih nyaman. Jadi kesannya tuh saya sudah membuat tameng supaya jangan sampai nih saya disalahkan, padahal sebetulnya saya itu ada andil kesalahan saya gitu kan. Kenapa anak bisa begini gitu. Oke. Apalagi WFH. Kalau WFH itu kan emang belajarnya anak itu orang tua yang punya peran ekstra ya Mbak ya. Iya, iya, apalagi kalau anak yang masih kecil ya. Ini sebetulnya kalau anak saya sih udah dilepas. Biasanya dia bisa, tapi karena banyak gangguan, karena online dan sebagainya, terus kemudian ada konten YouTube mungkin apa segala macam. Jadi mungkin itu yang dia belum bisa untuk memahami, dan mungkin salah saya juga ya, kenapa pada saat online ini tidak dipersiapkan gitu kan, sehingga yang terjadi adalah kekacauan dan maksudnya kemunduran gitu kan, seperti itu. Nah, makanya ada dimensi mindful parenting kan, ada emotional awareness. Jadi kita menyadari ada hal yang terjadi pada diri kita, baik dari dalam diri maupun anak, gitu kan. Jadi betul-betul ada hal-hal yang perlu kita sadari. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lebih mindful, kita tidak boleh menjudge. Jadi kita betul-betul acceptance, menerima diri kita dan menerima anak kita sebetulnya apa adanya, gitu kan. Kemudian balik lagi juga itu nanti membuat regulasi diri kita akan lebih baik, karena hubungan kita juga dengan anak itu lebih baik, dan akhirnya welas asih, karena di sini tidak ada yang perlu disalahkan. Ini sebetulnya hanya perlu menyadari bahwa ini ada satu kejadian dan tidak perlu ada yang disalahkan juga. Jadi ini hanya untuk satu bentuk feedback. Oh, berarti ada hal yang kurang di sini. Oh, berarti ada hal yang missing di sini, seperti itu kan ya. Mbak ya. Terus Mbak, dimensi yang lainnya nih Mbak. Kenapa, Rahma? Dimensi yang selanjutnya Mbak, mungkin masih adakah tolak ukur untuk menentukan sebenarnya kita udah mindful apa belum nih gitu? Oke, ini goyang-goyang ya. Nah, jadi tadi ada 4 dimensi. Nah, tapi yang terus kemudian ada dimensi yang selanjutnya adalah sebetulnya kita perlu betul-betul full attention. Jadi memperhatikan betul apa kebutuhan diri kita, apa kebutuhan anak, dan mendengarkannya juga dengan mindful. Karena ya ini saya balik lagi kayak ke diri saya, walaupun saya tahu teorinya nih ya Mbak Rahma ya, tapi kadang-kadang teori itu dengan praktek itu berbeda 180 derajat. Jadi kadang-kala nih kalau misalnya ada pekerjaan kan, apalagi WFH, kan pakai handphone kan. Nah, ini padahal anaknya lagi mau cerita nih. Sebentar gitu kan. Nah, padahal kita lagi tanggung, lagi mau balas chat gitu kan. Dan kemudian yang terjadi adalah anak tidak merasa didengarkan, padahal di dalam dimensi mindful parenting itu adalah kita harus benar-benar mendengarkan fully attention kan. Fully attention, betul-betul kita sadar penuh terhadap kebutuhan diri dan anak kita. Nah, ini yang terjadi kadang-kala kalau misalnya anak mau cerita, kemudian kita lalai, atau misalnya bentar ya ini tanggung, nanti momennya tuh udah nggak dapat begitu. Oh ya, apa tadi? Nggak jadi. Nah, kayak gitu momennya udah nggak dapat. Jadi sebetulnya bukan tentang diri kita saja, tapi tentang bagaimana kita memahami kebutuhan anak, ya kan? Iya.
Jadi mindful parenting itu tolak ukurnya kita tidak hanya memahami anaknya saja, tetapi juga diri kita nih ya Mbak ya, sebagai si Betul, pengasuhan ini kan betul, Mbak. betul, betul, betul. Jadi sebetulnya Biar mindful parenting Nah, itu memang tidak hanya fokus pada anak, tapi bagaimana kita bisa menyadari diri kita seutuhnya, menyadari emosi-emosi kita, pikiran kita, perasaan kita, dan itulah yang menjadi modal supaya kita bisa memahami kebutuhan anak. Itu. iya benar. Nah Mbak, biar nggak salah paham nih Mbak, biar biar nggak salah paham, jangan sampai orang-orang tuh mikir bahwa, oke Mbak, oke, sebenarnya kalau misalnya ada anak yang lagi bereaksi itu sebenarnya ada perilaku anak nih misalnya yang nggak sesuai nih menurut orang tua. Terus sebenarnya boleh marah ya Mbak. Marah itu sebenarnya bisa digunakan karena marah sendiri itu berfungsi ya Mbak ya untuk menjaga harga diri orang tua, untuk membuat anak tahu bahwa ini tuh nggak boleh. Cuma yang perlu dikontrol ketika marah dalam pengasuhan yang mindfulness itu adalah kita mengontrol reaksi marahnya. Beneran Mbak? Iya, tapi ada satu hal lagi Mbak Rahma yang perlu diperhatikan kan pada saat tadi anak nggak sesuai atau rewel misalnya gitu ya, atau nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua, kan kita tidak boleh namanya kita nggak boleh melakukan judgmental, jadi non judgmental. Nah, Ya. kadangkala kita terganggu dengan judgment kita terhadap anak, misalnya, aduh nih anak kok males, aduh nih anak kok rewel banget, aduh nih anak kok susah banget dan sebagainya. Akhirnya itu mempengaruhi emosi, karena ini juga terjadi pada diri saya juga sih ya. Jadi itu yang mempengaruhi emosi kita. Jadi sebetulnya awalnya adalah bagaimana kita sudah menjudge satu hal itu, padahal Oke, kita tunggu ya Mbak Kristi. Jaringannya lagi keganggu nih kayaknya. Nah mungkin, oke. misalnya gitu, pengen dekat Bisa dengan kita, pengen mendapat perhatian, tapi kita sudah berpikirnya bahwa ini anak kok repot banget, ini kok anak rewel banget dan sebagainya. Nah, balik lagi kan sebetulnya kita sudah menjudge mereka menjadi hal yang nggak baik gitu, atau menjadi hal yang nggak kita sukai atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka balik lagi emosi kita terpengaruh. Dan emosi kita terpengaruh harusnya kan tadi yang Mbak Rahma bilang, harusnya betul-betul kita pahami betul sehingga reaksinya tepat. Tapi yang terjadi adalah ketika emosinya nggak tepat, yang terjadi adalah menyalurkan emosi yang nggak tepat, yang terjadi adalah marah-marah dan tidak terkontrol. Seperti itu. Nah Mbak, kadang dalam pengasuhan tuh orang tua sering dalam beberapa kondisi sering bilang kayak, aduh dulu nih mama kayak gini nih gitu, mama dulu kayak gini nih, soal menganggap bahwa ketika dia diasuh akan sama nih dia cara memperlakukan anaknya, padahal kan enggak nih Mbak. Gimana nih Mbak penjelasannya dan kaitannya dengan mindful parenting ini Mbak? Nah, sebetulnya kan memang orang tua dididik dengan value yang diberikan orang tua sebelumnya, dan itu nanti diturunkan antar generasi kan, value itu, kemudian ada norma-norma dan sebagainya, itu diturunkan antar generasi. Tetapi kembali lagi, model pengasuhan itu mau benar atau enggak itu kan nanti sebetulnya disesuaikan lagi dengan nilai-nilai yang dipunyai dalam keluarga itu seperti apa. Nah, kalau memang sudah terpatri bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu itu lebih benar, ya bisa juga digunakan. Tapi tapi bisa juga ada hal-hal lain yang mungkin nggak tepat juga pada saat sekarang. Nah, itu dia yang perlu fleksibel. Nah, makanya di mindful parenting ini kan kita nggak semata-mata menerapkan apa yang diterapkan oleh orang tua zaman dulu, tapi balik lagi ini sesuai nggak sih dengan kebutuhan anak, sesuai nggak sih dengan perkembangan zaman saat ini, apalagi dengan situasi saat ini ya, pandemi, kemudian semuanya harus distimulasi dari rumah, kemudian sesuai nggak sih dengan kebutuhan anak, kemudian generasinya, generasi Z segala macam. Nah, itu dia. Jadi itu yang harus kita cermati, dan ketika mindful parenting diterapkan itu kita bisa lebih aware dan lebih fleksibel untuk menerapkan pola asuh yang memang kita harapkan dan nanti bisa dinegosiasikan antar pasangan. Seperti itu. Jadi nggak saklek, itu kan saya maunya dulu dididik begini, ya udah begini aja, nggak bisa begitu juga karena kan tuntutannya sudah berbeda, ya kan?
Iya, jadi itu bisa bisa saja berhasil pada zamannya, tetapi mungkin sekarang udah nggak lagi gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, misalnya gini, zaman dulu pakai kekerasan itu kadangkala ya udah itu wajar anak harus dikerasin misalnya. Tapi zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Anak-anak sudah lebih lebih bisa berkomunikasi karena ada informasi-informasi yang dia dapatkan dari internet, online dan sebagainya. Jadi mereka sudah bisa kok diajak berdiskusi misalnya atau mungkin diberi contoh-contoh hal-hal yang memang bagus untuk dilakukan. Anak-anak kecil pun juga itu tuh itu bagus ya contohnya sudah bisa diajarin seperti itu. Kalau dulu kita terima-terima aja karena memang tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan gitu kan ya paling informasinya ya dari TV aja tapi nggak ada dari informasi misalnya dari YouTube dan sebagainya itu sangat minim sekali kan jadi ya udah kalau dikasih tahu sama orang tua seperti itu ya udah nurut aja bahkan kadang-kala tidak ada proses komunikasi atau diskusi tapi kalau sekarang kan betul-betul kebutuhannya berbeda sehingga memang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang dan informasi-informasi yang dari luar itu seperti apa. Sehingga informasi itulah yang kita bisa sesuaikan dengan model pengasuhan atau nilai-nilai di dalam keluarga dan kebutuhan anak juga. Gitu. Nah, mindful parenting ini kan pada dasarnya membantu orang tua untuk tetap tenang ketika menghadapi anak nih Mbak. Nah, Betul. seperti yang sudah kita bilang tadi, ketika orang tua mampu menjadi orang tua yang mindful, orang tua akan lebih cenderung merespon anak, tidak hanya bereaksi. Karena kalau merespon itu kan dia menggunakan logikanya kan, Mbak. Dia berpikir apa nih yang terjadi dengan anak, kemudian apa sih yang melatar belakangi perilaku anaknya. Kalau misalnya cuma sekedar bereaksi itu biasanya dikendalikan oleh emosi kan, Mbak. Nah, Betul, betul. kita tahu nih Mbak, situasi saat ini kan emang challenging banget ya Mbak ya. Apalagi buat orang rumah harus ngasuh anak di rumah, terus kayak Betul. jadi pengganti guru juga untuk mendampingi Iya, anak sekolah di iya, rumah. iya. Kita tahu tuh Mbak ada tuh caranya bagaimana untuk bisa tetap tenang ketika menghadapi anak. Biasanya itu kan disebut dengan stop, pause, and play nih Mbak. Nah, boleh dijelaskan nggak salah satu strategi yang bisa digunakan untuk membantu kita mindful itu adalah stop, pause, and play. Nah, bisa dijelaskan nggak Mbak detailnya gimana sih kita menggunakan strategi itu biar bisa mindful nih dalam parentingnya gitu. Jadi memang dalam mindful parenting ini kan ada 3 hal yang memang kita perlu lakukan. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, ya kita perlu ada satu stop gitu kan, stop apa yang kamu lakukan gitu kan. Kemudian dia benar-benar menyadari stop itu sebetulnya untuk supaya kita tuh aware, kita bisa menyadari bahwa kita mau melakukan seperti apa nih. Jadi nggak asal kita melakukan, pokoknya kita kerjain aja semua, tapi kita nggak sadar apa yang kita kerjain gitu kan. Atau kita melakukan pengasuhan, rutinitas, tapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan begitu nanti di review lagi, loh tadi aku ngapain aja ya itu, saya ngapain aja ya. Nah perlunya ada stop itu adalah supaya kita untuk lebih aware, menyadari posisi kita, apa sih yang mau saya lakukan, kalaupun saya lakukan tujuannya apa ya untuk anak gitu kan. Misalnya saya hari ini mau memasak saya atau ngajarin anak masak, tujuannya apa ya. Nah itu kan betul-betul dipikirkan. Kalau kita hanya menjalankan saja, nggak pakai stop, sehingga kita kehilangan meaningnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita nggak aware terhadap kebutuhan diri kita dan kebutuhan anak kita gitu. Kemudian yang kemudian pause itu sebetulnya memberi jeda. Di dalam setiap kegiatan itu kita perlu memberi jeda. Misalnya kita udah dalam kondisi yang nggak nyaman, ya kita bisa tarik nafas gitu kan. Kemudian menyadari kembali. Tarik nafas itu kita betul-betul harus menyadari nafas keluar dan masuknya nafas, karena ketika kita menyadari keluar dan masuknya nafas ini sudah membantu kita untuk pertama berkonsentrasi, kemudian membantu kita juga untuk supaya lebih menyadari dan mensyukuri nafas yang ada pada diri kita, karena semua ini kan gratis loh sebetulnya gitu kan. Nah dengan adanya mensyukuri nafas kita, ini sebetulnya kita juga akan mensyukuri apa yang kita lakukan pada anak, apa yang kita lakukan di dalam diri kita. Nah itu, jadi jeda, ada jedanya. Kemudian baru play, nanti kita melakukan sesuatu
yang memang sesuai dengan tujuan kita. Apa sih yang memang kita lakukan? Nah, baru kita melakukan itu. Jadi itu ada stop, pause, and play. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, biasanya kalau memang kita sedang marah-marahnya atau misalnya kita lagi nggak sabar, kita bisa tuh kasih pause, jeda, kita tarik nafas, kemudian menyadari kembali gitu kan, menyadari kembali tujuannya, menyadari kembali nafas dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Jadi kita sudah mulai ke play, tapi melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan diri kita dan anak gitu. Seperti itu, Jadi Mbak Rahma. Jadi Mbak Rahma sebenarnya mau nambahin strategi nggak boleh? nggak, udah cukup, udah bagus Iya, ngejelasinnya. iya. Jadi Jadi, sebenarnya mm, jadi ketika jadi play itu sebetulnya gini, ketika play itu sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu sesuai tujuan, tapi kondisi itu tenang gitu. Jadi kalau kalau misalnya kalau kita dikejar deadline itu kan kayaknya terus kan ya, terus abis itu capek jiwa dan raga, capek capek mental kan. Nah, kalau setelah jeda, setelah pause, itu gunanya untuk tadi menyadari nafas, dan setelah playnya itu kita bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Kalau misalnya memang harus ngasih tahu anak, tapi ngasih taunya dengan tenang. Mau mau berdiskusinya dengan tenang dan bertujuan. Gitu. Gitu Mbak Rahma. Jadi sebenarnya strategi stop, pause, and play ini bagus membantu kita untuk mindful dalam rangka tidak cepat bereaksi, kayak memberi waktu kita untuk pikir dulu sebenarnya, Mbak ya. Betul. Jadi kadangkala kita bereaksi, mendidik anak itu bereaksi kadang-kadang nggak pakai dipikir, pokoknya apa yang terlintas atau apa yang ada di dalam gejolak emosi pokoknya pengen dikeluarin aja. Nah, dengan metode stop gitu kan, pause and play, ini kita balik lagi menyadari kebutuhan kita. Sebenarnya ada hal yang perlu diselesaikan bukan dengan orang lain, tapi sebetulnya masalahnya adalah dengan diri kita sendiri. Dengan metode stop, pause and play ini kita lebih mengakrabkan dengan diri. Saya tuh sebetulnya butuhnya apa sih? Sebetulnya saya tuh butuh ditenangkan dulu gitu kan. Saya butuh ketenangan dulu, butuh nyaman dulu, sehingga saya baru bisa melakukan pengasuhan dengan tepat. Jadi kuncinya sebetulnya di diri sendiri, di orang tua sendiri kalau di dalam mindful parenting itu. Gitu Mbak Rahma. Ya, jadi jangan sampai reaksi dari orang tua ketika menghadapi anak itu malah sebenarnya, misalnya nih kalau anaknya lagi berperilaku, ada perilaku yang nggak sesuai, nah orang tua langsung marah. Nah, bisa jadi itu reaksi orang tua bukan karena dia menghadapi anaknya, tapi bisa jadi misalnya karena ada masalah nih di belakangnya gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, itu tadi entah masalah kantor, entah masalahnya dengan pikirannya sendiri gitu kan, entah masalahnya kurang uang jajan mungkin, kurang uang belanja misalnya gitu kan. Jadi berbagai macam masalah-masalah itu yang kadangkala harus dicerna dulu dengan metode stop, pause, and play itu. Ketika sudah mencerna, maka ketika melakukan sesuatu itu nanti akan lebih bertujuan. Jadi kalaupun memang harus marah, marahnya pun bertujuan, bukan ya asal marah, tapi memang ada tujuannya bahwa ini untuk ngajarin, ini untuk mengedukasi, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan kayaknya Mbak Rahma. Ya nih Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Green Somnia. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak, mindful parenting itu terkait orang tua dan anak saja atau orang tua sebagai pasangan juga? Misalnya istri atau suami. Nah, gimana nih Mbak? Apakah mindful parenting ini hanya orang tua anak aja atau suami istri juga nih gitu Mbak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara mindful parenting itu kan namanya mindful pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Memang idealnya dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak gitu kan. Sehingga kalau mindful parenting itu memang seidealnya dilakukan oleh orang tua sebagai pasangan dalam pengasuhan anak. Tapi pada perjalanannya atau pada kadang-kadang di penelitian, kadang-kadang hanya diambil salah satu orang tua saja. Jadi sebetulnya bisa dilakukan oleh satu orang tua saja atau sebagai pasangan. Tapi kalau idealnya ya pasangan gitu kan, sama-sama menerapkan yang namanya mindful parenting. Tapi anak yang dapat
yang orang tuanya bisa melakukan atau menerapkan mindful parenting, satu orang tua aja itu sudah lebih bagus dibandingkan orang tua yang tidak bisa menerapkan mindful parenting sama sekali. Jadi kalaupun nggak bisa dua, ya sudah satu aja sudah lebih bagus daripada dua-duanya memang nggak tahu sama sekali yang namanya mindful parenting itu apa gitu. Oh iya Mbak, jadi aku kemarin sempat baca nih Mbak, ada sebuah artikel jurnal yang ternyata penelitiannya biasanya ibu itu memang lebih mindful ketika melaksanakan pengasuhan dibandingkan ayah gitu. Padahal mindful parenting ini penting untuk ibu ataupun ayah ya Mbak, karena kita nggak bisa Betul. pungkiri kadang mungkin ibu dalam pengasuhannya lebih mengajarkan kelembutan, atau ayah itu dalam pengasuhannya itu lebih mengajarkan tentang bagaimana anak menjadi anak yang lebih kuat. Jadi sebenarnya baik ayah atau ibu tuh seharusnya tahu mindful parenting ya Mbak ya. Betul, iya. Baik ayah sama ibu sebaiknya memang paham tentang mindful parenting. Idealnya kan begitu, tapi kalau misalnya bisa melakukan salah satu orang tua itu bisa, ya itu sudah dikatakan baik lah, karena banyak sekali yang termasuk mungkin saya juga masih belajar gitu kan untuk menerapkan mindful parenting ini nggak mudah karena kita banyak gangguan-gangguan juga dari masa lalu atau ekspektasi-ekspektasi diri kita yang mungkin nggak tercapai tapi malah diterapkan ke anak seperti itu. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi deh Mbak Rahma. Iya. Pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Kurnia Sari Maulida. Nah pertanyaannya Mbak, jadi kembali lagi nih Mbak, jadi esensi mindful parenting ini mengasuh secara sadar atau gimana? Nah mungkin tadi udah dijelasin ya Mbak, cuman mungkin ada yang baru bergabung, kita bisa ulang lagi nih Mbak, sebenarnya mindful parenting. Mbak. Jadi mindful parenting itu adalah pola pengasuhan yang berkesadaran sehingga apapun reaksi kita itu betul-betul kita sadari dan betul-betul nanti sesuai dengan tujuan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak dan disesuaikan juga dengan kebutuhan anak. Jadi apa yang menjadi tujuan kita itu kita sadari betul. Jadi kalaupun marah, marahnya bertujuan gitu kan. Kemudian kalaupun marah, ya ini sesuai dengan kebutuhan anak. Ya anak saya sebetulnya butuh saya didik juga untuk supaya diri. Nah, berarti kalaupun memang marah, ya memang tujuannya adalah untuk supaya mendidik anak supaya lebih mandiri. Bukan asal-asal marah, terus pokoknya marah, banting pintu segala macam. Bukan begitu. Tapi ketika saya marah atau ketika saya memberitahu anak, saya tahu bahwa di sini ada satu tujuan yang perlu saya terapi, perlu saya sampaikan pada anak supaya mereka lebih paham. Nah, jadi itu ada kesadaran-kesadaran itu. Nah, kan ada marahnya dengan emosi reaktif, tapi dengan marah yang memang ada tujuannya. Atau misalnya saya suruh ngelakuin anak, misalnya ke kamar mandi misalnya gitu. Kan beda kalau saya marah, ayo sekarang kamu kerjain, kamu nggak boleh makan, nggak boleh tidur, minum, atau misalnya kamu nyikat kamar mandi, tapi dengan marah sama, supaya anak ini bisa lebih disiplin, saya suruh begini, saya suruh nyikat kamar mandi misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada perbedaan dari kesadaran orang tua, dari niat orang tua juga, dari tujuan orang tua, dan dari kebutuhan anak itu sendiri sebetulnya apa. Bisa jadi kalau kita reaktif sebagai orang tua, nggak tepat sasaran, kadang-kadang itu bukan kebutuhan anak, pokoknya untuk membuat kita puas marahnya, kita lakukan itu ke anak. Nah, itu kan suatu tindakan yang nggak mindful. Gitu ya Mbak Rahma. Jadi mindful parenting itu adalah pengasuhan dengan penuh kesadaran. Ketika mengasuh, nggak hanya fisik orang tuanya aja yang ada, tapi pikiran, perasaan, mental orang tuanya memang dikondisikan pada saat itu ya Mbak ya. Menikmati Betul. pengasuhan pada saat itu. Jadi Iya. sehingga ketika anak berlaku, orang tua itu merespon anak nggak hanya ini nih perilakunya, tapi menyadari bahwa perilaku anak itu dilatar belakangi oleh apa, kemudian keinginan Betul. anak apa, ketika bereaksi apa gitu kan Mbak. Terus nggak menyadari kalau reaksi kita ini benar-benar karena perilakunya anak atau karena hal-hal lain gitu yang jadi atribusi gitu ya Mbak ya. Betul. Iya, seperti itu sih Mbak Rahma. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Rahma. Ya, semoga menjawab ya Mbak Nia. Semoga Dan menjawab. ini tapi ada pertanyaan lanjutan kayaknya. Ya, ada pertanyaan dari atas nama Nadia Safitri kayaknya. Nah, bagaimana caranya untuk memberitahu suami untuk jangan menyalahkan istri dalam hal mendidik anak?
Padahal idealnya yang mendidik anak itu adalah tugas suami dan istri gitu, Mbak. Iya, iya. Gimana sih? Nah, ya, ini sih sebetulnya di awal harus ada komunikasi, ya perlu ada komunikasi antara suami dan istri, membangun komitmen, bisa juga nanti berbagi peran. Misalnya peran saya apa sih sebagai istri dan perannya apa sebagai suami gitu kan? Atau misalnya anak punya kesulitan seperti ini, kira-kira siapa sih yang nanti bisa paling paling mumpuni atau paling mampu untuk mengajari anak. Nah, itu kan perlu adanya komitmen dan negosiasi. Nah, bisa juga kalau sudah ada indikasi menyalahkan ketika sama-sama tenang nih, jangan pas sama-sama marah ya, pas sama-sama tenang didiskusikan kembali. Ini kan anak seperti ini, baiknya kita bagaimana ya untuk berbagi peran, baiknya bagaimana kita untuk bisa sama-sama mengajari anak supaya anak nanti sesuai dengan tujuan kita tuh seperti apa. Nah, sebelum masuk ke komunikasi pembagian peran, berarti perlu ditentukan dulu tujuannya mau mendidik anak seperti apa. Kan kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus ada goalnya. Kalau kita nggak ada goalnya kan susah kan. Nah, berarti kan harus didefinisikan dulu tujuan saya apa. Saya pengen didik anak supaya apa? Supaya mandiri misalnya, atau value mandiri mungkin nggak penting. Bisa jadi loh, bisa jadi kan. Saya supaya mandiri, supaya soleh, ibadahnya bagus, kemudian supaya percaya diri dan sebagainya. Atau misalnya mudah bergaul, tapi ada juga loh keluarga yang udahlah anak saya nggak usah mudah-mudah bergaul, biasa aja juga nggak apa-apa. Nah, berarti kan itu nggak menjadi nilai di dalam keluarga itu kan. Nah, setelah nanti penentukan tujuan, baru dikomunikasikan dengan suami bagaimana mendidik anak sesuai dengan tujuan dari keluarga itu, pembagian perannya seperti apa. Gitu sih, Mbak. Iya. Mudah-mudahan Jadi menjawab sebenarnya pertanyaan aja ya. Iya, jadi sebenarnya gini ya Mbak, sebenarnya kita nggak boleh ya Mbak, misalnya nih, gini nih, sederhananya sebenarnya sebelum kita punya anak, seharusnya kita udah bicara nih sama pasangan, nanti anaknya mau jadi anak yang gimana nih, jadi udah ada tujuan, kan parenting ini emang pengasuhan yang ada tujuan nih Mbak, di belakangnya sebenarnya, yang mau dicapai kan Mbak. Betul, iya. Nah, jadi tujuan itu menjadi penting. Iya, benar. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Mbak, masih dari Mbak Nadia Safitri. Karena di Indonesia itu adalah patriarki, jadi suami sudah menempatkan anak kepada ibunya dalam hal mendidik. Gitu, Mbak. Komentar nih Mbak. Iya, betul sekali itu. Nah, makanya pentingnya untuk komunikasi di awal. Itu tadi menentukan tujuan. Memang karena ada pembagian tugas seperti itu ya, misalnya suami bekerja mencari nafkah, ya udah mendidik urusannya istri. Nah, tapi kan tidak bisa begitu juga. Mungkin bisa jadi porsi besar istri boleh, tapi laki-laki atau suami harus in charge juga supaya anak mendapatkan role model yang lain. Bisa jadi belajar kedisiplinan dari ibunya, tapi belajar tentang tanggung jawab dari bapaknya, kan bisa seperti itu kan. Nah, itu nilai-nilai yang harus ditentukan dulu sehingga nanti bisa sama-sama berbagi peran, sama-sama berdiskusi gitu kan, mana tugasnya yang bisa untuk mengasuh anak. Hal-hal yang seperti apa yang nanti bisa diterapkan oleh istri atau oleh suami. Tapi perlu diskusi sih intinya. Kalau nggak ada diskusi, nanti yang jadinya akhirnya itu tadi salah-salah. No, kamu kok nggak melakukan ini loh, kok anaknya begini nih gara-gara kamu. Nah, seperti itu sih. Tapi balik lagi sih Mbak Rama, kalau misalnya ada salah-salahan gitu, itu bisa terjadi karena ketidakmampuan kita dalam melakukan itu. Karena pernah juga terjadi di saya, misalnya saya merasa kok ini anak nggak bisa, ini harusnya kan bapaknya nih yang ngelakuin gitu kan, harusnya begitu kan, harusnya. Tapi saya kembali lagi, saya mencermati, bisa terjadi kayaknya itu ketidakmampuan saya deh, sehingga saya harus menyerahkan hal itu kepada orang lain gitu kan. Ini kamu nih yang nggak bisa melakukan itu gitu kan. Nah, bisa jadi itu karena ketidakmampuan saya, sehingga saya kayak memberi beban pada orang lain dan akhirnya menyalahkan orang lain kenapa nggak melakukan ini atau tidak mengasuh anaknya gitu. Seperti itu sih. Nah, balik lagi nih Mbak, karena sebenarnya mindful parenting ini manfaatnya bagi orang tua dan anak adalah membuat hubungan anak itu lebih dekat dengan orang tua kan Mbak, karena anak merasa dipahami oleh orang tuanya, dan ketika misalnya
suami tidak mau terlibat, tidak mau, misalnya nih, jangan suami deh, atau salah satu dari pasangan tidak mau terlibat, pengasuhan yang mindful itu sebenarnya merugikan salah satu pihak juga. Jadi nanti jangan sampai menyesal ketika anak lebih dekat sama ibunya atau anak lebih dekat sama bapaknya gitu kan Mbak ya. Iya, iya. Sebetulnya bukan hanya itu saja sih Mbak Rama. Jadi memang itu salah satu misalnya lebih dekat dengan ibunya atau bapaknya. Cuman yang pasti adalah si anak ini jadi berkembang tidak sesuai dengan tujuan orang tua gitu. Yang orang tua inginnya adalah dia supaya mandiri, tapi akhirnya yang terjadi anak tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan edukasi itu. Nah, nanti akhirnya terjadi penyesalan, betul terjadi penyesalan, tapi akibat sebetulnya kok ini anak jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu, kesannya begitu kan. Nanti balik lagi tuh kayak lingkaran atau siklus, akhirnya menyalahkan dirinya lagi sendiri, padahal awalnya karena tidak melakukan fungsinya dengan baik gitu. Iya. Jadi balik Mbak, lagi ini, kita menyalahkan diri sendiri ya. ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari akun atas nama Alif Wicak. Jadi Masnya bertanya, saya mau tanya nih terkait menyadari tujuan amarah yang keluar sebagai orang tua ke anak. Bila tujuan marah ke anak antara istri dan suami itu berbeda, misalkan nih Mbak, si istri marah karena anaknya tidak melakukan rutinitas, sedangkan suaminya ini marah karena jika anaknya berlaku agresif. Nah, kemudian apakah hal itu jadi hal itu membuat Masnya ini bingung, dan apakah tidak apa-apa jika mempertahankan tujuan atau marah dalam porsinya masing-masing. Jadi misalnya ada anaknya berkelakuan nih Mbak, terus orang tuanya marah, tapi marahnya ayah sama marahnya ibu itu berbeda gitu Mbak, karena beda. Jadi gimana nih Mbak? Apakah saya boleh dengan porsi saya atau ngikutin salah satu pihak gitu Mbak? Nggak, jadi kan kalau di dalam mengasuh anak itu kan tujuannya banyak dong ya. Kadang-kadang nilai yang kita mau tanamkan ke anak kan banyak. Mungkin tadi misalnya ibunya pengen menanamkan kedisiplinan, bapaknya mau menanamkan tanggung jawab. Nah, pada saat anak tidak bisa melakukan tanggung jawab atau disiplin, bisa jadi tujuannya mungkin orang tua yang ibunya marah karena anaknya nggak disiplin, gitu kan. Tujuannya kan itu. Kemudian bapaknya marah karena anaknya ini nggak tanggung jawab. Nah, ada nilai yang bersinggungan. Nah, sebetulnya itu bisa didiskusikan. Oke, kalau misalnya misalnya nilai disiplin sama nilai tanggung jawab bersinggungan, misalnya ya. Nah, itu bisa didiskusikan bagaimana cara mengedukasi atau misalnya marah yang tepat terhadap anak yang sesuai dengan tujuan pengasuhan orang tua, begitu. Tapi kalau memang sangat sangat berbeda ya boleh aja sih sebetulnya. Tapi bukan marah ya, sebetulnya lebih pada mengedukasi, karena kalau saya pikir-pikir semua hal itu harus diedukasi. Yang contoh tadi anak saya itu Mbak Rama, kan saya pikir ini udah bisa, kan udah pernah, sudah bisa, tapi ternyata berbeda sedikit, itu perlu diedukasi lagi gitu kan. Berbeda sedikit, misalnya dulu belajarnya offline, sekarang online, padahal dulu bisa, dulu baik-baik, kemarin baik-baik aja, tapi begitu ada perbedaan sedikit, misalnya jadi online, itu ternyata perlu diedukasi lagi, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika online. Nah, kayak gitu kan. Jadi tujuannya bisa banyak dan caranya bisa berbeda-beda, tapi kembalikan lagi pada tujuan di awal dari pengasuhan orang tua dan kebutuhan anak apa. Dan setiap hal perlu diedukasi. Bahkan sekecil-kecilnya pun anak perlu diedukasi, jangan sampai harusnya kan dia udah ngerti, belum tentu ngerti. Kadangkala kita bicara panjang kali lebar dia nggak paham kok, bisa jadi. Nah, itu kadangkala orang tua perlu menanyakan kembali pemahaman anak. Misalnya orang tua udah marah nih atau nyuruh sesuatu, tadi mau mengajarkan tujuan. Nah, perlu ditanyakan kembali, kamu paham nggak apa sih yang kamu tangkap? Bisa terjadi apa yang ditangkap itu berbeda dengan yang mau diajarkan oleh orang tua. Nah, ini kan termasuk kesadaran juga loh. Kesadaran orang tua nggak hanya asal marah, nggak asal hanya pengen ngomong atau misalnya mengedukasi tanpa tahu dari sisi anak, dia paham atau tidak. Tanpa tahu dari kebutuhan anak atau tanpa tahu dari perasaan anak seperti apa. Gitu. Jadi Mbak, ternyata ada di bawahnya tuh ada koreksi Mbak. Jadi ketika Iya. seandainya si ayah marahnya itu karena anaknya seperti ini, sedangkan si ibu marahnya karena anak seperti ini, itu sebenarnya bisa bingung nggak sih Mbak?
eh, asal gini sebetulnya nggak asal konsisten aja. Maksudnya kalau anak-anak bingung itu kan karena tidak konsisten kan. Misalnya nih besok boleh aturannya adalah kalau misalnya main game, misalnya nilainya jelek terus boleh main game, terus besoknya lagi nilai jelek nggak boleh main game, besoknya lagi boleh main game. Nah itu kan anak-anak jadi bingung misalnya kayak gitu ya. Jadi yang membuat bingung anak itu adalah karena ketidakkonsistenan aturan dari orang tua. Tapi sejauh orang tua bisa konsisten menerapkan aturan atau menerapkan nilai-nilai, terus menerapkan eh, kayak hukuman, misalnya hukuman yang memang bertujuan, itu sebetulnya nggak apa-apa dan diberi penjelasan ya tentunya kenapa sih ayah atau ibu sampai melakukan ini karena tujuannya begini loh. Nah, diberi penjelasan seperti itu anak nggak bingung sebetulnya. Nah, yang bikin anak bingung kan karena anak dimarahin tapi nggak ada penjelasan. Terus emang saya salah apa gitu kan? Kadang-kadang kita kan juga berpikir begitu ya. Kita berpikir masa lalu kita, misalnya masa kecil, kok saya dimarahin? Emang saya salah apa ya? Nah, itu yang karena tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak begitu. Sebenarnya nggak apa-apa nih ya Mbak, kalau misalnya ada pemahaman yang berbeda antara ayah dan ibu, asal jelas tujuannya. Dan ketika misalnya marah nih, dijelasin ke anaknya, marahnya ini karena ini loh, nggak cuma sekedar marah terus ditinggalin anaknya gitu kan. Ya, itu Nah, yang iya, iya. Kadangkala jangan sampai orang tua tuh orang tua nganggep anak jadi cenayang atau misalnya bisa ngeramal, maksudnya orang tua taunya begini, nggak bisa lah namanya juga, apalagi anak yang masih kecil ya, betul-betul harus diajarin atau dikasih tahu sekonkretnya contohnya apa, kan itu kan masuk di dalam level perkembangan juga kan ya. Maksudnya kalau misalnya secara perkembangan kognitif dia belum mampu untuk berpikir secara abstrak, misalnya konsep tanggung jawab itu kan abstrak nih, itu akan kesulitan. Tapi perlu dikasih tahu tanggung jawab itu adalah ketika kamu bisa mengerjakan PR kamu. Kalau misalnya kamu dikasih tahu, misalnya dikasih PR sama guru mewarnai, nah kamu bisa mewarnai, nah itu kamu sudah bisa bertanggung jawab. Nah kayak gitu-gitu kan, hal-hal yang semacam itu. Jangan sampai anak dimarahin, kita nyerocos gitu kan, orang tua nyerocos, tapi anak nggak paham konsep karena dari sisi perkembangan juga belum sesuai, yang kayak perkembangan kognitifnya belum sesuai gitu kan. Seperti sama itu ini kali Mbak. ya, misalnya ada perbedaan pendapat dari ayah sama ibu ketika menghadapi perilaku anak. Jadi misalnya nih, ayahnya bilang nggak boleh karena gini, ibu jangan tiba-tiba bilang boleh karena akan membingungkan anak. Mungkin ketika ayahnya bilang boleh, terus ibunya nggak setuju, jangan bilang di depan anak nih, ih kamu kenapa? Tapi adalah pasangan untuk berbicara di belakang itu. Jadi di tempat yang lain. Nggak boleh sebenarnya, karena apa? Kalau menurut saya boleh nih, gitu ya Mbak. Jadi jangan malah cekcoknya anak karena nggak sesuai gitu ya. Betul ya. Jadi kalau memang ada selisih pendapat, lebih baik diselesaikan di belakang atau misalnya tidak diketahui oleh anak atau dibahas nanti. Begitu juga kalau misalnya antara ayah dan ibu nih nggak sesuai atau nggak setuju, misalnya ibunya nggak setuju sama ayahnya, jangan juga menyalahkan ayahnya di depan anaknya, sehingga anaknya juga selain bingung juga, kayaknya juga punya opini sendiri, bisa juga punya pendapat, berarti ayahnya nggak bener ya, padahal belum tentu juga. Gitu kan. Benar. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Andi Nurzamzam Arman. Boleh nggak sih kita melarang atau berkata tidak boleh secara jelas dalam merespon perilaku anak? Oke. Gini, kalau mengatakan tidak boleh ya boleh saja asal diberi penjelasan. Memang kalau kalau kita mempelajari pikiran bawah sadar, kadang-kala tuh nggak boleh ngomong kata jangan. Misalnya jangan marah, jangan malas. Karena yang ditangkap oleh anak itu biasanya kayak kita ngeprint, kita maksudnya pengen dia rajin, tapi kita bilangnya jangan malas. Yang ditangkap oleh anak itu adalah jadi malasnya gitu kan. Yang tertangkap adalah kata-katanya itu. Tapi sebetulnya kalau bilang kita tidak boleh dan disertai penjelasan, ya dia akan lebih memahami. Jadi boleh, tapi harus diberikan penjelasan. Jangan hanya diomongin. Apalagi diomongin, jangan lari-lari. Ya dia akan lari-lari. Kalau mau ngomong yang sebaliknya, ayo kita jalan aja yuk. Kamu yang rajin belajar ya, nih caranya begini. Nah, jadi
segala sesuatu itu perlu disertai contoh yang konkret, segala sesuatu perlu diberi penjelasan sehingga anak benar-benar memahami. Kalaupun memang tidak boleh, alasannya kenapa, nggak bolehnya kenapa, gitu. Jadi tidak bolehnya disertai dengan mengedukasi anaknya ya Mbak. Dan Iya, misalnya bisa menggunakan, jadi kembali lagi ke seni bahasa pengasuhannya. Kalau misalnya nggak boleh, mungkin bisa jadi tidak boleh berlari, mungkin bisa diganti dengan ayo jalan aja gitu ya Mbak ya. iya, lalu jalan Dan aja. Iya, bisa. Mm-mm. cara mengedukasi anaknya juga disesuaikan dengan tahap perkembangan anaknya, dengan perkembangan anaknya, karena anak yang usia SD dibilang nggak boleh nanti ini luka ini dan lainnya juga akan berbeda cara menjelaskannya ketika anak usianya yang berbeda juga kan Mbak. Betul, betul. Intinya sih semakin kecil anak sebaiknya diberi contoh konkret atau ya dicontohkan karena ketika anak masih kecil dia belum bisa menyerap atau memahami makna kata yang sifatnya abstrak tadi. Yang misalnya kayak kamu jangan malas juga dia nggak ngerti. Malas itu apa ya definisinya kan kita harus kasih tahu secara konkret kan seperti itu. Gitu Mbak Rahma. Kita sampai jam berapa ya Mbak Rahma? Berapa menit lagi? Sekitar 8 menit lagi. Oh, tapi kayaknya pembicaranya seru ya Mbak Rahma ya. Kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Iya, mungkin nanti kita bisa buka sesi selanjutnya mungkin Mbak. Boleh. Mbak. Mungkin topiknya hampir-hampir mirip ya supaya nanti bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab atau misalnya mau DM kita juga boleh ya Mbak Rahma ya. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, mau DM kita nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya itu. Mungkin disimpulkan aja kali ya Mbak ya. Jadi ke kesimpulan nanti kita akhiri ya Mbak ya. Nah, mungkin kita bisa simpulkan bahwa mindful parenting ini adalah sebuah pengasuhan yang berkesadaran. Jadi ketika pengasuhan itu tidak hanya fisik orang tuanya yang hadir pada saat itu, tetapi juga pikiran, perasaan, dan secara mentalnya juga hadir gitu ya Mbak. Dan bukan atau menjadi tolak ukur dasar atau dimensi dari mindful parenting itu adalah ketika orang tua memahami, mendengarkan anaknya, kemudian tidak judgmental, kemudian memahami emosinya anak tapi juga emosinya dia, dan mampu untuk emosinya ya Mbak. Dan salah satu cara itu tadi sudah sebutkan, yaitu dengan cara misalnya stop, pause, and play. Jadi ketika ada anak bereaksi, orang tua jeda dulu, tenangkan diri dulu, memahami anak berperilaku nih apa nih latar belakang perilaku anak, kemudian ketika anak berperilaku ini gimana sih respon terbaik gitu ya Mbak ya, jangan sampai responnya malah karena hal-hal lain di luar diri kita gitu ya Mbak ya. Iya betul sekali. Iya betul sekali sih. Kalau saya lihat sih sudah lengkap ya, jadi intinya balik lagi kesadaran orang tua, balik lagi kebutuhan orang tua seperti apa. Hati-hati juga nih Mbak Rama kalau sampai ada luka-luka batin dari orang tua, kadangkala yang itu tidak tersembuhkan, kita boleh sih nanti kita bahas sesi selanjutnya, kita bahas kayak luka batin atau inner child gitu kan, inner child yang masih belum terpenuhi gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada luka batin dari orang tua, bisa jadi itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak. Jadi kayak masih ada kemarahan-kemarahan yang berasal dari masa lalu gitu kan ya Mbak Rama, sehingga kemarahan itu yang kita nggak bisa keluarkan akhirnya dilampiaskan kepada anak seperti itu. Ya kayaknya kita nggak mau nih, sebetulnya kita nggak mau, kita udah bilang nanti kalau saya punya anak saya nggak mau nih saya mukul anak atau marah-marah sampai kayak gini, tapi begitu menghadapi itu betul-betul automatically gitu keluarnya secara otomatis. Nah ini kan berarti ada hal di masa lalu yang kayaknya masih belum selesai ya, masih unfinished business, dan akhirnya itu dilampiaskan kepada anak. Ya, jadi balik lagi mindful parenting, kita betul-betul menyadari diri kita dan juga anak kita supaya hubungan sebagai orang tua dan anak itu akan lebih baik begitu. Jadi nggak sekedar bereaksi tapi merespon, tidak dikendalikan oleh emosi tapi dikendalikan oleh logika ya Mbak. Dan jangan sampai merespon anak itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri kita gitu kan Mbak. Betul. Jadi responnya itu bukan sesuai kebutuhan kita loh, tapi responnya sesuai dengan kebutuhan anak. Kadang-kala kalau sesuai dengan kebutuhan kita, anak pengen sesuatu, kita malah
nggak nyaman. Tapi begitu begitu kita yang pingin, anak harus gitu, ayo dong cerita, kan nggak bisa begitu gitu kan, kayak gitu kan contohnya. Nah, seperti itu sih Mbak Rahma. Iya, benar. Jadi udah selesai ya Mbak. Mungkin sampai di sini dulu program live berliterasi yang keempat. Dan buat teman-teman yang lain nih Mbak, mungkin bisa ditunggu, nanti kita akan bahas lagi tentang topik-topik menarik lainnya. Biasanya kita ada sekuensi setiap hari Senin dan hari Kamis ya Mbak ya. Dan ini kita rencanakan itu akan ada setiap hari Jumat selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 gitu ya Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak. Sebenarnya gini Mbak, dalam pengasuhan kita harus sadar bahwa anak itu adalah cerminan diri kita, cerminan dari bagaimana kita mengasuh dia. Jangan disalahkan ketika anak berperilaku ini, kamu nih nak, padahal bisa jadi itu orang tuanya, karena anak itu adalah gambaran orang tuanya gitu ya Mbak. Betul. Sebetulnya pada saat anak berperilaku sesuatu, nah sebetulnya yang perlu kita perlu mengaca pada diri kita, nggak bisa sepenuhnya nyalahin, karena biar bagaimanapun dia akan melakukan apa yang kita ajarkan. Dia akan melakukan secara tidak langsung, sebetulnya semuanya sumbernya dari orang tua. Makanya itu kembali lagi ketika ada permasalahan yang memang nggak sesuai atau tidak sesuai ekspektasi gitu ya, balik lagi kita menyadari diri kita apa sih yang sudah kita lakukan, karena pada intinya nanti kita pun akan bangga dengan karya kita yang besar, yang bagus dalam diri anak kita. Kayak gitu Mbak Rahma. Benar. Berarti udah selesai ya Mbak. Makasih buat Mbak Kristi atas ilmu-ilmunya. Bermanfaat Terima banget kasih. dan kayaknya gitu ya Mbak ya kalau masalah parenting ya ngomongnya. Iya, ya semoga bermanfaat ya buat parents di sini, dan semoga kita nanti bisa mengedukasi lebih lanjut ya dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan parents di sini, kalau memang topiknya parenting, karena kita topiknya beragam kan ya Mbak Rahma ya di sini ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rahma. Iya, makasih buat Ketemu semuanya. lagi. Terima kasih semuanya. Dah.